بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنة يوم الدين. Sahabat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah beberapa saat ya sudah kita lewati ya bulan kemarin untuk pembahasan masalah fikih, dan pada bulan ini kita mulai lagi, dan masalah yang kita bahas masih berkenaan dengan perbedaan pandangan antara penjual dan pembeli gitu ya. Bagaimana solusinya? Nah, para jamaah sekalian, memang apa sih sumbernya? Apa sih sumbernya orang itu berbeda pandangan berkenaan dengan harta mereka? Ya karena sumber awalnya adalah orang itu memang mencintai, atau manusia itu memang wajar mencintai harta gitu ya. Karena Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi memang Allah sengaja memperindah ya cinta kepada syahwat ya. Syahwat itu disebutkan itu anak-anak, kemudian tumpukan emas dan perak ya, kemudian kuda-kuda dan hewan ternak, kemudian pertanian gitu ya. Bahkan Nabi mengatakan qalbus syaikhi syabun, hati orang tua itu tetap muda. Dalam masalah apa? Dalam masalah umur panjang dan masalah cinta harta. Jadi usia berapapun, dimaksud Nabi itu orang senantiasa muda hatinya. Kalau masalah apa? Masalah ya ingin usia panjang dan masalah cinta harta gitu ya. Maka ya karena itu diantara sumbernya. Kenapa sih kok sampai ada terjadi sengketa gitu ya? Ya nggak satu dua gitu ya, banyak gitu ya. Dan memang orang dulu bersengketa, orang sekarang juga bersengketa. Mungkin pikiran kita, kenapa sih sengketa? Kalau uang 10.000, 20.000, tapi kalau ini persengketakan ini ratusan juta, nah itu kan jadi apa? Jadi hal yang cukup memberatkan gitu. Ya, makanya kalau mau talam ya para jamaah sekalian, mungkin saja begini, mungkin ya. Kan di Indonesia ini harusnya yang berzakat itu total zakat yang terkumpul selama setahun menurut perkiraan tuh sekitar 300 sekian triliun, harusnya begitu. Tapi yang terkumpul baru 70 triliunan ya. Ini disebabkan apa? Para jamaah, mungkin ya, ada kemungkinan. Ini disebabkan karena memang di Indonesia ini kan jarak antara yang kaya dan yang miskin tuh jauh. Jadi yang kaya itu hanya segelintir orang gitu ya. Segelintir orang ya. Dan yang miskin itu jauh lebih banyak. Ada yang pertengahan ya. Tapi itu nggak banyak jumlahnya dibanding yang level bawah ini. Maka kalau hitung-hitungan seperti itu, kalau dia muslim ya katakan, itu kan sangat kaya ini. Bayangkan para jamaah sekalian, kalau dia hartanya 1 triliun saja, berapa zakatnya 1 triliun? Hah? 25 miliar.
20 miliar, makanya nggak mau, ngapain saya ngeluarkan 20 miliar cuma-cuma. Nggak mau, makanya jarang yang bisa terkumpul. Karena yang banyak kan kaya-kaya nih, super kaya kan, ya, crazy rich istilahnya begitu. Nah, otomatis kalau di 2,5% dari 1 triliun itu bakal 1 triliun ya, yaitu 25 miliar. Ya nggak bayar lah 25 miliar. Gimana caranya supaya nggak bayar? Mau dia beli pulau, mau dia beli mobil, mau dia supaya nggak bayar gitu. Nah, kalau orangnya mungkin cuma 100 juta, ya katakan dia ngeluarin duit 2,5 juta, ya mungkin kecil gitu ya. Tapi kalau udah triliunan dan ini yang jumlahnya banyak orang-orang ini, kayak ditahan gitu duit itu. Ya akhirnya secara umum apa? Ya yang dikumpulkan oleh lembaga zakat ya nggak banyak gitu, susah gitu. Ya, susah gitu kan. Makanya ini kan menjadi salah satu sebab gitu ya. Islam bukan berarti menyuruh orang itu semuanya sama rata gitu, enggak sih ya. Islam mengakui ada perbedaan dalam sisi harta. Makanya Allah mengatakan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Dan memang kami sengaja naikkan sebagian mereka dari sebagian yang lain supaya saling membantu. Maksudnya kita sederhana ya terjemahannya ya. Kalau semuanya kaya, ya nggak ada yang mau orang bantu orang lain gitu. Cuma punya duit ngapain? Saya mau bantu kamu, saya juga punya duit gitu. Iya apa? Iya. Jadi kan misalnya kita mau cari asisten untuk apa karyawan. Nah, orangnya sama-sama punya duit, ngapain saya mau jadi karyawan? Buktinya apa? Misalnya sekarang di Dubai misalnya. Yang jadi pekerja bukan orang Dubai, orang luar. India, Indonesia, Bangladesh. Orang sananya kan ya punya bisnis masing-masing gitu ya, rata-rata gitu ya. Jadi ya nggak mau lah mereka main gitu. Makanya kan dari luar gitu. Ya itu kalau misalnya katakan orang luar nggak boleh masuk, bingung mereka pasti. Bingung. Ya kalau di Dubai sendiri itu kan yang mereka sih nggak mempermasalahkan orang luar gitu. Yang penting apa? Jangan sampai melebihi masa tinggalnya gitu ya. Bahkan ada yang visanya visa ziarah pun jadi bekerja di mana? Anda itu pada zaman sekarang visa ziarah bekerja di perkebunan kurma gitu ya. Orang Indonesia itu ya. Masya Allah. Ya. Jadi gajinya 3.000 dirham atau berapa. Jadi intinya para jamaah sekalian azanallahu yakum itulah gitu ya, hikmah yang Allah bikin. Ya, hikmah yang Allah bikin. Tapi memang sekali lagi Allah itu kan enggak melihat ya Allah sudah takdirkan memang sudah nasibnya begitu ya. Susah dari kecil gitu ya. Ya, berarti memang Allah takdir begitu, tapi makanya Allah enggak melihat orang itu dari sisi hartanya gitu ya. Lihat apa? Sisi hati dan amalannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa asadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa sallam. Allah itu enggak ngelihat apa? Fisik kalian, bentuk kalian, jasad kalian, tapi Allah melihat kepada apa? Hati kalian dan amalan-amalan kalian. Gitu. Makanya kan ya para jamaah sekalian sangat wajar ya ketika jarak antara orang yang miskin masuk surga duluan, kalau dia miskin masuk surga ya, itu 500 tahun. Kenapa? Nggak usah jauh-jauh para jamaah sekalian. Antum lihat itu di jalan nih. Kalau gini, dari Jakarta ke Bogor. Orang naik motor semua tuh. Ya, pulang. Nanti pagi-pagi besok balik lagi naik motor. KRL penuh gitu ya. Antum lihat tuh. Ya. Kenapa? Ya demi untuk mendapatkan supaya bisa suap nasi gitu. Tapi bosnya di mana? Nyantai dia di Bungalau, di Bali, di mana. Jadi orang-orang itu menikmati dunia duluan yang otomatis mereka berhak, yang miskin itu duluan itu. Ya gitu. Sangat berhak ya. Ya, karena apa? Karena di dunia sudah mereka menikmati banget itu. Ya. Bayangkan para jamaah sekalian, anaknya libur sehari di pesantren, libur mungkin cuma 2 hari. Dikirimkan tiket pesawat ya, dari Jawa Tengah ke Jakarta, besoknya pesawat lagi. Saking banyak duitnya nih. Ya, salah satu orang itu ya. Nah, pegawainya gimana? Sampai dari pagi sampai isya gitu, ngetem di kantor. Nah, ya. Gimana nggak layak dia 500 tahun gitu. Ya. Jadi memang ada kadang dikondisikan di perusahaan itu supaya orang yang miskin tetap miskin.
pegawai tetap jadi pegawai seumur hidupnya, dikondisikan. Ya. Jadinya apa? Ya berarti kan dolim, kan gitu kan? Dia kurang 10 juta aja nggak mau, ya, atau 100 juta nggak mau, dia kurang 100 juta, diambil setiap bulan. Pegawainya cuma 1 jam terlambat ribut, ada SP, ada macam-macam. Gitu, paham maksud saya? Itu makanya Allah betul-betul adil gitu, ya para jemaah sekalian. Maka, tapi bukan berarti orang kaya itu nggak bagus, nggak bagus juga ya. Para sahabat Nabi juga orang-orang kaya gitu sebagian ya, dan biasa aja gitu ya. Bukan berarti nggak boleh. Malah kalau bisa kita ini apa, punya uang dan kita gunakan untuk apa, para jemaah sekalian, untuk membantu orang lain gitu, keluarga kita, mengentaskan mereka dari kemiskinan, dan juga apa, ya rakyat kita secara umum gitu ya. Nah kembali ke masalah kita para jemaah sekalian. Nah ini kalau ada orang, ini kembali ke pembahasan kita kitab Syarhul Mumti para jamaah sekalian. Kalau ada orang berbohong ya, dia itu sebenarnya misalnya penjual yang berbohong, kan beda pandangan nih. Misalnya saya sebagai penjual, kemudian ada fulan ini pembeli. Barangnya, ya saya ngomong itu, ini nanti yang saya jual adalah misalnya iPad 9 gitu ya. Harganya mungkin sekitar 4 juta gitu ya. 4.200.000, 4.300.000 gitu ya. Kemudian ketika ayo serah terima di sini, ketemuan COD namanya, cash on delivery misalnya. Cash on delivery, kita ketemuan di Empang. Saya bawa barang, kemudian si pembeli datang misalnya di Empang, ketemuan. Ternyata yang saya bawa adalah iPad 6, bukan iPad 9. Loh, tadi kamu ngomongnya di iklan tuh iPad 9. Ternyata memang saya bohong di situ. Dalam artian ya, iPad itu kalau iPad 6 itu kan harga pasarannya mungkin ya 2.800.000, 2.500.000-an lah ya. Nah, kemudian beda pendapat. Ini belum jual beli ya. Baru saya jauh-jauh dari Ciawi datang ke Empang ya. Ternyata saya dibohongi, kamu bilang di iklan tuh iPad 9 yang harganya 4 jutaan. Sekarang kamu bawa iPad 6 yang harganya cuma 2.700.000. Capek saya. Meskipun nggak jadi, dia kecewa gitu. Ya. Nah, di sini para jamaah sekalian, kalau misalnya sampai ada yang kebohongan ataupun udah jadi ternyata dia dibohongi, maka kebohongan ini, kata Syekh di sini, kebohongan ini berarti saya curang dan saya berhak untuk mendapatkan apa? Berarti saya itu ngambil harta orang dengan cara yang batil. Meskipun uang saya kembalikan, katakan, atau kalau dia sudah transfer, saya tetap kembalikan gitu uangnya. Tapi hukum asalnya apa? Hukum asalnya sebenarnya saya mengambil hak orang lain. Tapi kan Muhsin udah kamu kembalikan. Mungkin ada pertanyaan. Barang kamu ambil, uang 4 juta kamu kembalikan. Iya. Tapi hukumnya apa? Hukumnya sudah terjadi akad kalau memang betul-betul saya berbohong gitu. Dan saya berarti mengambil hak orang lain. Dari satu sisi gitu ya. Kenapa? Karena saya bohongin dia jauh-jauh, meskipun sekali lagi, jadi ngambil harta orang itu bukan hanya dalam bentuk apa, dalam bentuk fisiknya, tapi dalam bentuk apa, hakikatnya. Itu juga jadi masalah. Nah ini mengerikan sekali para jamaah sekalian. Tapi Nabi itu punya kaidah umum para jamaah sekalian yang disebutkan. Apabila dua orang itu antara penjual dan pembeli itu berbeda pendapat, maka yang dipegang adalah perkataan penjual. Perkataan penjual. Ya. Ya. Kemudian nanti kalau nggak mau, ya dikembalikan. Dikembalikan artinya pisah dalam keadaan uang kembali, ya barang juga kembali. Cuma ini sekali lagi nggak sesederhana dibayangkan ya para jamaah sekalian, apalagi kalau ini masalah tanah, uang sudah dipakai tapi tanahnya ternyata apa, sengketa, ribet amat, atau masih disekolahkan sertifikatnya gitu kan. Ya, itu kan nggak sedikit itu ya. Alhamdulillah min dzalik, itu jadi masalah yang cukup besar gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, kalau kayak tadi lagi ya, dibawa ke hakim, ini masalah pengadilan ya sebenarnya, pengadilan Islam. Kalau dua orang itu beda pendapat antara penjual dan pembeli tentang yang mana yang diperjualbelikan, maka keduanya bersumpah.
Ya, kedua yang bersumpah, kemudian apa? Kemudian dia akan dikembalikan masing-masing gitu ya. Jadi agak ribet jadinya. Cuma kadang-kadang orang sumpah dalam jual beli itu namanya kalau bohong namanya yaminul ghamus namanya pada sekali. Sumpah yang mencelupkan ke neraka. Ya. Jadi dalam satu hadis itu eh, sumpah itu menghilangkan keberkahan dalam jual beli ya. Banyak sumpah meskipun nggak jadi jual beli ataupun meskipun istilahnya nggak ada kebohongan, tapi banyak sumpah itu nggak bagus gitu, dalam jual beli. Mamhaqatun lil barakah kata Nabi SAW, menghilangkan keberkahan gitu. Apalagi kalau bohong, bohong berarti apa? Menjerumuskan ke neraka. Ya, baik si pembeli yang bohong atau si penjual yang bohong. Memang si pembeli bisa bohong, bisa. Misal ngomong, saya demi Allah tadi saya lihat di toko sebelah harganya sekian, padahal dia bohong supaya harganya turun tuh si penjual tuh. Bukan hanya penjual bisa bohong, pembeli juga bisa bohong dengan sumpahnya, gitu kan? Dia banding-bandingkan dengan harga itu kebiasaan tuh. Ya kalau kamu beli nggak usah beli sebenarnya, tapi banding-bandingkan kan nggak enak juga, nggak rasanya gitu kan. Padahal kan orang ngambil barang bisa jadi beda-beda gitu kan. Penjual ngambil barang dari produsen yang berbeda, harganya juga bisa berbeda, bukan? Iya, makanya kadang-kadang orang juga pembeli yang suka banding-bandingkan juga bikin penjual agak jengkel gitu ya. Ya kalau kamu ya sudah gitu, nggak usah banding-bandingkan gitu sebenarnya. Ya, nggak usah banding-bandingkan harga gitu. Ya, karena apa? Karena bisa jadi memang ngambilnya beda. Ya, terutama kalau nanti, nah kembali ke masalah kita, contohnya menghilangkan keberkahan itu bagaimana para jamaah sekalian? Jadi sengaja melariskan, memang kata Nabi, sumpah itu melariskan dagangan tapi menghilangkan keberkahan. Kata ulama, keberkahan itu seperti apa? Bisa jadi terbakar, barang hartanya yang didapatkan dengan cara sumpah-sumpah terus itu, bisa jadi hilang, bisa jadi dia nggak bisa menikmati, nggak bisa menikmati. Wallah demi Allah, segini harganya. Wallah terus gitu sumpahnya terus. Ya. Akhirnya apa? Dia dapat tuh duit tuh banyak tuh, tapi apa? Nggak bisa menikmati. Kenapa? Sakit gula, sakit kolesterol, ya makan makannya nggak bisa gitu ya. Jadi cuma ngitung aja dia, nggak bisa ngapain, ya. Mau nikah lagi juga udah nggak kuat, gitu ya. Duitnya ada tapi nikah lagi nggak kuat, ya. Ya artinya apa? Nggak bisa menikmati. Ya. Ada nggak kira-kira begitu para jamaah sekalian? Orang punya duit tapi nggak bisa nikmati. Banyak. Iya, dilarang itu dilarang, ya. Banyak pantangannya, gitu ya. Insya Allah. Itu karena bisa jadi ada hilang keberkahan di situ. Ya, para jamaah sekalian. Tapi bukan berarti semua orang begitu gara-gara hilang keberkahan. Bisa jadi kadang ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Allah ingin mengangkat derajatnya. Karena Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ada satu derajat di dalam agama ini yang nggak bisa dicapai dengan ibadah, tapi bisa dicapai dengan kesabaran ketika menghadapi musibah. Jadi ada derajat tinggi yang nggak bisa dicapai dengan ibadah. Bisanya itu apa? Dicapai dengan sabar ketika menghadapi musibah dan ujian. Tapi susah gitu. Jangan minta diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Khawatir nggak kuat. Jangan sekali-kali minta, ya Allah ujilah saya, ya Allah ujilah saya gitu. Jangan. Ya. Kenapa? Khawatir nggak kuat dan jadi apa? Malah jengkel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok berat amat ujiannya gitu. Dan dia minta diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pertanyaan para jamaah sekalian? Mungkin yang lain juga boleh, materi yang lain. Baik. Nah, ini tadi kami sampaikan ya. Hadis Nabi, idza ikhtalafal mutabayyi'ani fal qawlu ma qala bai' aw yataraddan. Kalau berbeda pandangan antara penjual dan pembeli, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan dari si penjual. Kalau nggak setuju si pembeli ya saling mengembalikan aja, ya. Jadi misalnya tadi kamu beda pandangan nih. Kamu tadi kata pembeli kamu jual ke saya iPad 9, kata penjual saya jual ke kamu iPad 6 kok. Nah gitu kan. Kalau misalnya harganya itu pada jamaah sekalian harganya nggak terlalu jauh ya, maka ini nanti perkataan penjual yang diambil. Kalau nggak setuju ya sudah tinggal saling kembalian aja gitu, mengembalikan si penjual mengembalikan uang, si apa namanya pembeli mengembalikan barang gitu ya. Tapi ini sekali lagi ini nggak sesederhana itu. Ini kalau kan zaman dulu barangnya itu unta, kuda,
Tapi kalau sekarang kalau misalnya sertifikat tanah itu kan ribet. Ya, jadi ada urusan lagi gitu ya. Nah, makanya ini menjadi apa? Menjadi bahan renungan gitu ya. Nah, eh, para jamaah sekalian azanallahu yakum, di sini penulis juga membawakan materi berkenaan dengan kalau apa namanya beda ini penjual dan pembeli jauh-jauhan dan saling khawatir kalau barang saya kirim dia nggak kirim duit, kalau duit saya kirim barang nggak dikirim, misalnya kan begitu ada. Jadi maka di sini ini sudah diterapkan, ini hukum Islam ya, diterapkan sekarang itu ada pihak penengah gitu ya. Ini kan misalnya jual beli jarak jauh, satu di Bogor, satunya di Kalimantan misalnya. Ya. Makanya kan sekarang ada namanya, zaman dulu tuh apa namanya semacam penengah gitu yang kalau di sini di apa namanya di kitab ini sebutkan ada penengah yang akan dia megang barang dan dia megang uang. Tapi sekarang nggak seperti itu, lebih simpel lagi. Si penjual mengirim barang ke pembeli, nanti ada resinya kelihatan dan nyampe, ya. Uangnya juga dipegang si penengah ini, gitu ya. Ya, sama seperti sekarang di marketplace ya, Tokopedia atau yang lain. Orang naruh apa namanya barang situ, kemudian si pembeli kirim uangnya ke Tokopedia misalnya atau Shopee atau yang lain, gitu ya. Nanti kalau kelihatan udah sampai barang itu baru nggak ada komplain, uang diteruskan kepada si pembeli, si penjual. Ya, ini sudah sejak zaman dulu ya gitu ya. Model seperti ini disarankan oleh ulama fikih gitu ya, zaman dulu. Ya. Kalau misalnya barang uangnya itu nggak apa namanya, ini kalau ada perbedaan pandangan juga. Misalnya si pembeli pada jamaah sekalian atau penjual sudah ngirim barang, pembeli belum mengirim alat pembayaran, maka sampai hakim itu turun tangan dan dia memboikot, membatasi pergerakan pada harta si pembeli. Meskipun katakan yang dijual di barangnya itu harganya cuma 1 juta, harta si pembeli yang jumlahnya miliaran itu ditahan semua sampai kamu bayar gitu. Saking saking menjaganya gitu hak kedua belah pihak gitu ya. Ya. Ya, ini kalau si pembelinya bangkrut ya, maka di sini pihak penjual boleh untuk mengajukan pembatalan atau apa namanya, misalnya akadnya itu dianggap batal gitu, jadi barangnya kembali. Tapi ini kan susah. Contohnya seperti rumah atau motor yang kalau misalnya orangnya maaf ya, rumah ada kasus orang KPR kemudian dia nggak mampu lagi meneruskan itu ya para jamaah sekalian. Maka ya bisa modelnya adalah apa? Dijual bersama gitu ya. Nanti uangnya itu para jamaah sekalian diberikan kepada developer atau pihak bank syariah gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang, maka si orang yang gagal ini, dia yang gagal bayar ini tetap punya utang gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang lebih, maka kelebihan itu dikembalikan kepada si orang yang gagal bayar ini, gitu ya. Dan ini hukum asal, cuma nggak tahu ya faktanya di apa namanya di perbankan itu seperti apa sekarang ini ya, bank syariah. Kalau motor kan bisa jadi malah langsung diambil oleh mata elang gitu ya. Ya mata elang ya namanya. Ya ini kan sebenarnya tidak boleh secara hukum ya, kan gitu ya, tidak layak gitu ya. Ya. Kenapa? Karena ya dia ini kan sudah pindah kepemilikan gitu. Kalau udah kredit itu berarti udah pindah kepemilikan. Hukum asal kalau dia memang sistemnya sistem jual beli, bukan sistem sewa jual gitu ya dan sebagainya. Ya, leasing beda kasusnya. Ya para jamaah sekalian. Cuma kan kadang-kadang langsung diambil gitu oleh pihak mata elang itu. Ya yang di jalan-jalan. Ya, ini berarti apa kedoliman gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan sekarang hati-hati ya para jamaah sekalian, ada banyak pinjol atau bahkan bukan pinjaman online lagi, pinjaman pribadi. Pinjaman pribadi yang juga sistemnya ribawi. Dan yang melakukan adalah para mahasiswa. Ini datanya begitu para mahasiswa. Jadi bisnis sampingannya adalah minjemin orang duit. Tapi kalau misalnya 1 menit apa namanya terlambat bayar,
bisa apa? Langsung kena denda katakan. Bahkan 1 detik bisa kena denda gitu sampai segitunya. Dan ini para mahasiswa. Nah ini berarti apa para jamaah sekalian? Di Indonesia ya ini ya, bukan di luar negeri. Berarti apa para jamaah sekalian? Berarti kita darurat literasi ilmu fikih gitu ya. Jadi memang sangat menguntungkan pada sekarang. Misalnya nih ada pegadaian tertentu ya. Saya nggak menyebut merek ya, pegadaian tertentu. Itu sistemnya gimana? Kalau misalnya ada sistem pengembalian dengan apa namanya kelebihan pembayaran, itu namanya riba gitu ya. Dan karena ekonomi susah para jamaah sekalian, maka sangat laku itu pinjol dan lain-lain sangat laku, ya. Dan juga saking mudahnya dan bunganya sangat tinggi. Jadi sangat tidak dianjurkan orang untuk apa ngambil pinjaman online karena apa itu sistemnya ribawi dan juga apa secara ekonomi sangat mencekik gitu ya. Sangat mencekik gitu ya. Jadi kalau nggak usah bicara agama deh, bicara duniawi saja tuh berat banget itu. Bunganya besar banget, tinggi banget dibanding kredit biasa. Ya, lagi pinjam pribadi. Maka sekali lagi para jamaah sekalian, ya kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan para jamaah, apabila dalam keadaan susah, ya kita kalau manajemen keuangan ya para jamaah sekalian, ya kita gunakan uang yang ada itu hanya untuk keperluan yang betul-betul urgent. Misalnya apa makan dan minum, sandang pangan papan gitu ya. Ya, kalau memang biaya sekolah anak itu mahal, ya dicari sekolah yang agak murah gitu. Ya, terutama sebagian sekolah negeri, ya kalau memang khawatir mungkin saya ajarannya nggak benar misalnya katakan atau dibully anak saya atau apa namanya ikhtilatnya nggak karu-karuan di sekolah yang gratis itu, ya sudah berarti untuk sementara dididik anaknya sendiri gitu. Jadi nanti diikutkan apa? Diikutkan paket gitu ya. Jangan maksakan diri gitu ya. Demi anaknya di pesantren, dia pinjaman online gitu ya. Ya itu nggak bijak tentunya ya, nggak tepat gitu ya. Ya, nggak tepat gitu ya. Jadi sekali lagi harus hati-hati para jamaah sekalian. Ya. Jadi jangan soalnya ini kisah nyata para jamaah sekalian. Kami kadang dihadapkan orang yang dia semangat untuk menyekolahkan anaknya di pesantren atau sekolah agama, tapi kan mahal rata-rata ya gitu. Akhirnya dia kena pinjaman online. Ya nggak benar juga gitu ya. Seperti mencuci baju yang putih dengan air comberan gitu. Nggak benar itu. Ya. Niatnya baik tapi caranya salah. Gitu ya. Jadi harus apa? Semuanya benar. Gitu ya. Jadi jangan dipaksakan gitu ya. Maka ini menjadi kami nasihatkan di mana-mana ya. Kami ajak juga kalau bisa masjid-masjid itu, kalau ini juga masjid apa namanya ini? Al-Hikmah ini menjadi tempat pendidikan untuk orang tidak mampu gitu. Kalau saya nanti dari ada biaya zakat, jadi orang itu katakan belajar yang nanti diujikan saja itu, misalnya 3 pelajaran umum nih yang diujikan di masjid tuh dikumpulkan nanti kalau udah waktunya kelas 6 jadi dikumpulkan paket gitu. SMP kelas 3 atau kelas 9 dikumpulkan paket gitu. Tapi jadi guru itu disewa dari dana zakat itu. Ya. Nanti yang miskin-miskin itu belajar sini tuh matematika, kemudian belajar apa itu emang diujikan untuk ujian kenaikan itu, gitu ya. Nah, sisanya mereka anak-anak itu nanti juga ada misalnya untuk belajar agama. Ini seperti zaman dulu tuh. Zaman dulu orang tuh belajar di masjid-masjid sampai sekarang mungkin Masjidil Haram ada itu kan. Masjid Nabawi juga ada belajar di masjid-masjid itu ya. Di Mesir juga ada katatib juga ada gitu ya, kutab namanya. Ya, para jamaah sekalian. Itu sangat membantu itu. Ya. Orang itu kan sekarang tuh biaya hidup sekarang yang paling mahal apa sih? Kesehatan, ya, pendidikan, ya itu yang utama. Kalau orang makan bisa jadi diet kan. Tapi ada orang tuh kan demi rokoknya lebih utama daripada nasi berasnya gitu kan, jadi parah juga gitu ya. Nah, tepat sama sekali. Kalau kesehatan di cover oleh BPJS, pendidikan misalnya di cover oleh masjid-masjid nih misalnya, orang itu lebih mudah gitu. Ya, sekalian. Ya kalau misalnya ada yang mal ya silakan pergi amal bagi yang mampu, tapi nggak mampu itu nggak. Ya,
Bayangkan sekarang misalnya pesantren, sekali masuk misalnya masuk pertama 10 juta, 12 juta, ya, dengan sampai 45 juta, hah? 60 juta, Masya Allah. Itu gimana caranya, saya juga bingung dapat dari mana duit segitu. Orang niatnya baik, tapi gimana caranya anak saya masuk nih? Ya. Jadi ya kami juga berterima kasih kepada pemerintah sebenarnya yang menyelenggarakan pendidikan yang gratis gitu ya, Masya Allah. Kami kemarin tanya, ada seorang ojol, para jamaah sekalian, naik ojol, kami ojek online di Jakarta. Gimana sekolahnya Pak, ini pengajian sebulan kira-kira berapa nih Pak ngojek ini? Kata beliau, nggak tahu nih, hari-hari lagi sepi, tapi kalau lagi rame ya satu hari bisa 100.000 kadang-kadang gitu ya ramenya. Ya kalau 100.000 berarti kalau katakan full dia nggak pernah libur ya 3 juta katakan begitu ya setiap bulan. 3 juta, bayangkan kalau hidup di Jakarta belum kontrakan. Terus saya pikir, terus sekolah anaknya gimana? Alhamdulillah di SD gratis. Kalau melahirkan gimana? Alhamdulillah ada BPJS. Tuh, enak kan? Tapi kalau orang milih agama kan pesantren yang gitu mahal gimana tuh? Nah, tadi 65 juta, 60 juta, ada 40 juta, 20 juta. Ya. Dan maaf-maaf saja saya herannya gurunya gajinya kecil-kecil, saya nggak tahu uang kemana gitu sebagian ya, semuanya gitu. Ya, uang gitu mahal tuh muter kemana gitu. Ya. Ya. Hah? Ya, mulai tempat gitu kan. Terus sampai kapan itu? Nambah lagi. Sampai kapan? Iya. Saya matikan. Iya. Ya. Makanya saya sarankan sih, ya memang betul ya, ilmu itu butuh, kata apa namanya, ala lan tanal ilma illa bisittatin, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6. Di antaranya adalah harta, betul. Tapi kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan gitu. Kalau mampu ya silahkan, kalau mampu ya jangan dipaksakan gitu. Ya. Kalau mampu ya jangan dipaksakan itu ya, sekali lagi. Ya. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, ya kami sarankan ini kalau bisa masjid-masjid itu ya gitu. Jadi menyewa guru yang digaji dari zakat gitu. Ya, dari zakat ya. Ada guru agama, ada guru yang memang mengajarkan apa? Materi-materi umum yang nanti akan diujikan di paket C atau yang lain gitu ya. Jadi orang tuh tenang gitu. Oh iya nggak apa-apa, tinggal cari makan aja gitu. Nggak sampai terjadi pencurian dan bahkan di dekat sini aja pencurian nggak sedikit, sampai maaf saja warung kecil itu gas LPG dicuri tuh dari warung kecil, ya Allah, saking gitunya. Emang itu kejahatan, tapi kita harus melihat sisi apa yang lain. Apa sebabnya orang itu mencuri gitu, gitu ya. Sedangkan jor-joran untuk pemilihan presiden sampai 3 triliun misalnya, masya Allah duit. Ya, jadi bingung saya, logika saya nggak jalan gitu ya. Logika saya nggak jalan gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa mengharapkan banyak orang, tapi paling tidak apa? Ya kita sendiri per komunitas itu ngurusi sendiri gitu. Saran saya sih begitu ya. Ya semoga bisa dipikirkan oleh para DKM gitu ya. DKM, jadi mungkin ini salah satu solusi yang cukup gitu ya. Cukup bisa membantu kalau setiap masjid begitu-begitu kan orang, oh udah gitu. Ya, jadi mudah dia nggak apa? Nggak sampai melakukan hal yang seperti pinjol atau yang lainnya. Ada pertanyaan para jamaah sekalian? Kemudian para jamaah sekalian, apabila ada terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli karena sifatnya yang berubah, ya, sifatnya yang berbeda. Jadi seperti yang misalnya mobil ya, dikatakan mobil itu penjual mengatakan bahwasanya mobil itu dalam keadaan masih warnanya merah misalnya. Kemudian yang datang putih, ya. Ternyata ketika ketemu penjual dan pembeli memang tetap kekeh mereka yang benar masing-masing. Kata penjual, seingat saya kamu mau merah deh. Kata si pembeli, seingat saya kamu mau putih, misalnya. Maka di sini sekali lagi kembali kepada hadis tadi, perkataan penjual yang dipegang, ya kalau pembeli nggak ridho tinggal saling mengembalikan gitu ya barangnya gitu ya. Atau sekarang kasus yang berikutnya adalah menjual, misalnya berubah barangnya saat akad. Sebelum akad ngelihat nih, saya datang ke rumah fulan mau beli susu, besok ternyata berubah gitu ya. Berubah mungkin karena semalaman gitu ya. Berubah, maka di sini juga
boleh ada apa namanya, boleh ada khiyar gitu. Dan pembeli boleh untuk membatalkan. Ya, karena apa? Karena apa yang dilihat beda dengan yang ditemui saat akad terjadi. Ya. Dan terakhir para jamaah sekalian, di sini kasusnya adalah penulis mengatakan barang siapa yang membeli sesuatu yang dia itu ditimbang atau diukur ya, atau dihitung ya, tapi dia belinya tanpa hitungan, cuma dia lihat saja ya para jamaah sekalian, nggak dihitung, nggak diukur, nggak di apa namanya, nggak ditimbang ya, maka sah jual belinya ya, sah jual belinya, tapi dia tidak boleh menjual lagi, pembeli tidak boleh menjual lagi barang tersebut kecuali sampai apa, terjadi penghitungan ulang gitu ya, penghitungan ulang terhadap barang tersebut ya. Karena apa? Karena nanti ini berhubungan dengan jumlah yang tidak jelas gitu ya di pihak pembeli yang pertama ini ya. Pembeli yang kedua nanti bisa jadi protes gitu ya. Tapi sekali lagi memang ini kasusnya beda-beda ya para jamaah sekalian. Kalau orang ini kan sekali lagi mungkin kami ingatkan lagi ya, kalau Idul Adha kan ribut tuh masalah berat dari hewan kurban. Hewan kurban ketika masih di kandang ternyata berbeda ketika sampai di masjid. Sedangkan takmir masjid jualnya per kilo kepada jamaah. Jadi agak ribet gitu ya maksudnya. Taunya jamaah itu misalnya katakan sapi beratnya 100 kilo misalnya gitu ya. Ternyata karena stres di jalan turun misalnya jadi 90 kilo. Padahal si pembeli bayarnya apa? 100 kilo. Nah ini kan jadinya agak ribet nih. Maka saran saya sih sebenarnya ya kita ngomongnya perkiraan ya, perkiraan sapi ini kalau di kandang 100 kilo dan ini fotonya divideokan tuh kan HP itu. Videokan kemudian dikirim ke jamaah yang mau beli untuk kurban. Mau nggak seperti ini? Ini ya, tapi perkiraan 100 kilo, nggak tahu nanti bisa jadi berkurang, tapi fisiknya ini lihat yang gitu. Mau nggak bayar? Ya, jadi kita nggak fokus kepada angkanya, tapi fokus kepada zatnya itu. Ya karena orang dulu juga zaman Nabi kan belum ada kilo-kiloan tuh, belum ada apa berat. Kan orang lihat aja bentuknya seperti ini, unta seperti ini, gedenya seperti ini, ya saya beli sekian gitu, ya jadi gitu, ya sah aja gitu ya, harus jamaah sekalian. Ya itu kalau saran saya sih begitu nanti ke depannya ya. Jadi jangan tetapkan per kilo karena nanti kalau beda khawatir juga ada protes dan juga nggak sama gitu dengan pihak ketika sampai di masjid sembelih gitu ya. Maka kalau udah difoto, divideokan, kemudian di apa namanya, oh, dia setuju ya sudah gitu jalan itu. Di kandang tinggal divideokan aja masing-masing satu gitu. Ya, itu lebih anu gitu ya, lebih mudah gitu bagi takmir dan juga bagi pembeli. Ya. Jadi ini masuk ke dalam bahasan kita tadi, sesuatu yang dihitung tapi nanti ketika apa namanya ada belum ditimbang lagi, ya belum ditimbang lagi, mau dijual lagi maka ini jadi masalah gitu, harus ditimbang lagi kalau mau dijual lagi. Tapi kalau tadi itu kan tidak ditimbang lagi. Nah, ada hadisnya adalah hadis Rasulullah SAW itu membeli dari Umar bin Khattab, kemudian barang itu sebelum diambil Nabi sudah dihadiahkan kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar. Maka di sini diperbolehkan ya para jamaah sekalian, ya diperbolehkan kalau dihadiahkan ya. Tapi kalau dijual lagi harus dihitung lagi barang tersebut, ditimbang lagi. Tapi kalau memang dihadiahkan kepada yang lain, maka tidak perlu untuk dihitung atau ditimbang atau yang lain karena kasusnya beda. Ya, hadiah sama jual beli itu beda. Kalau jual beli itu adalah saling apa? Saling mengambil untung. Ya kalau hadiah itu tidak demikian. Ya, jadi ceritanya itu Nabi itu Umar menjual unta kepada Nabi. Kemudian Nabi itu ngasih unta tersebut kepada Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Wah, jadi tanpa apa namanya, tanpa melihat lebih
jauh gitu ya, unta tersebut gitu ya. Jadi meneliti lebih jauh gitu Nabi. Dan ini nggak ada masalah gitu pada jamaah sekalian. Tapi kalau mau dijual lagi, maka harus dihitung ulang. Beli gelondongan barang, ya. Kemudian barang itu harusnya dihitung kayak mobil-mobilan kecil-kecil gitu. Harusnya dihitung. Ini dia beli satu kotak, udah dilihatin satu kotak segini, beli. Kemudian dia mau jual lagi, diecer, ya dia harus hitung lagi tuh ya. Jadi jangan langsung juga jual seperti itu kalau bisa demikian ya. Ini menurut di sini madhab Ahmad bin Hambal gitu ya. Baik, ada pertanyaan para jamaah sekalian? Ya. Ya. Kalau kita qadarullah dalam muamalah orang, kita pasti qadar dengan orang. Akhirnya kita ambil tindakan, kita kasih, nanti kita mau ambil barang. Karena udah nggak bisa diambil. Ini barang, apa kita tanya dulu ini barang milik dia, apa milik orang lain? Karena nggak sedikit, akhirnya kita ambil ternyata milik orang lain. Statusnya buat kita kalau kita ambil barang tadi gimana tuh? Apa kita tutup mata nggak usah tahu urusan barang-barang milik orang? Contohnya seumpama dia punya TV, padahal ternyata TV-nya begitu dalamnya kita dapat kredit sama orang belum lunas, contohnya. Ya, jadi ulama beda pendapat ya. Mengambil harta dari orang yang dolim tanpa sepengetahuan dia misalnya, atau jadi dengan pemaksaan gitu ya. Ada yang mengatakan nggak boleh kecuali dengan izin hakim, izin pengadilan. Niatnya apa? Kalau manusia dibiarkan saling mengambil haknya tanpa ada yang menengahi, jadinya kadang-kadang nggak adil gitu. Kadang-kadang dia yang nggak tepat gitu. Kan manusia kan tadi suka harta dan kadang-kadang bisa jadi nggak adil demi kepentingan pribadi. Tapi ada ulama lain mengatakan boleh mengambil hak dia tanpa sepengetahuan orang dolim. Misalnya saya nih, saya suka utang gitu misalnya ya, saya suka utang tapi saya nggak suka bayar. Terutama fulan misalnya ya, saya mau hutang dari fulan 1 juta, tapi saya memang nggak niat bayar gitu ya. Kemudian fulan ngambil barang yang kira-kira harganya 1 juta langsung tanpa sepengetahuan saya dari rumah saya misalnya. Ya, sebagai ulama boleh kan, tapi dibatasi apa? Hanya 1 juta saja gitu ya. Dipastikan 1 juta harganya itu, gitu ya. Ya, dipastikan yang 1 juta. Nah, ini kembali ke keadaan kita, wallahu ta'ala alam ya. Jadi paling amannya adalah melalui hakim. Tapi muhsin kadang-kadang kalau melalui penegakan hukum biayanya lebih mahal daripada barangnya itu sendiri, gitu kan. Ya artinya paling tidak kita ajak, bukan sendiri kita ajak Pak RT atau Pak RW atau yang lain yang memang kita memang bisa jadikan saksi bahwa kita nggak ngambil sesuatu yang bukan hak kita gitu ya, hak kita. Kemudian kalau TV itu kredit, motor itu kredit, jadi motor kayak tadi ya, kalau kasusnya kalau kredit itu pindah kepemilikan nggak sih? Nah, wallahu ta'ala alam, kalau kredit itu kalau memang dia sifatnya jual beli yang berjangka gitu, berarti sudah hak dia gitu, meskipun belum lunas gitu ya. Katakan dia utang 10 juta, Honda Beat-nya harganya 10 juta. Ya. Jadi ambil, tapi dia baru nyicil sekali 1 juta misalnya. Ya itu memang sudah hak dia, nanti berarti dia berkewajiban nyicil ke pihak dealer gitu. Ya. Tapi bagusnya memang apa tadi nggak sendirian, ada pihak lain yang diajak begitu ya, supaya nggak dipukuli masyarakat juga maling gitu kan, gitu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi yang kredit, ya itu sudah menjadi hak dia gitu, ya sudah menjadi hak dia dan berarti dia berarti meskipun katakan belum lunas, ya apa namanya itu urusan dia gitu. Nah, itu kalau yang pendapat kedua tadi. Dan ini ya Allah para jamaah sekalian, terutama masa sulit ini ya, ya nggak sedikit orang itu yang tidak bayar utangnya gitu, ya, karena nggak mampu. Tapi kadang-kadang gaya hidupnya juga ya ada sih orang-orang itu para jamaah sekalian punya utang tapi masih suka pelesiran gitu, masih suka pelesiran.
Ya, katanya punya utang tapi juga pelesiran. Ya, memang kalau orang punya utang itu para jamaah sekalian, kalau udah ada perjanjian ya setiap bulan 1 juta ya memang betul apa 1 juta. Kan saya memang masih musim. Saya memang belum tiba waktunya cuma 1 juta. Ya, tapi kalau punya duit banyak dia dapat bonus dari perusahaan, alangkah bagusnya dia lunasin gitu. Ya, memang ada jaminan dia bisa bereskan sampai akhir? Nggak bisa. Dan kalau orang sudah meninggal dunia para jamaah sekalian, ingat ya, kalau jenazah ini punya utang kredit, itu nggak berlaku sistem apa? Sistem kredit itu nggak berlaku lagi. Katakan nyicil baru 1 bulan nih. Sebelum 1 bulan, katakan ini kalau nggak ada asuransi ya, nyicil rumah, baru 1 bulan KPR, kemudian dia meninggal dunia orang ini, maka otomatis sudah harus dilunasi semuanya. Nah, tapi kan Muhsin masih ada sekian puluh bulan. Nah, orang yang sudah wafat, dia kan nggak ada kesempatan untuk bulan berikutnya selesai. Kamu bayar lagi kan, paham maksudnya nggak? Perjalanan sekalian. Ami paham nggak? Nggak paham. Jadi kalau katakan kan masih ada misalnya katakan 100 bulan lagi. Iya, tapi orangnya udah mati. Gimana dia 100 bulan lagi? Udah mati, berarti harus bayar dia. Dari mana bayarnya? Dari harta dia. Jadi jangan dibagi waris dulu. Jangan bagi waris dulu. Utangi dulu, lunasi dulu nanti. Nanti kemudian kalau misalnya nggak mampu gimana ya? Pihak bank yang akan atau lembaga keuangan ya. Iya. Tapi bukannya itu mesti nanti dilunasi oleh ahli waris. Nggak begitu cara pola pikirnya. Karena yang berhutang adalah si mayit, bukan ahli waris. Ya, kecuali kalau ahli waris itu mau apa? Nah, dia memang mau menghandle gitu ya. Ya sudah, masalah lain itu ya. Ya. Karena kan gede hutang itu. Oh, amin. Ya. Kan ada di lapangan tuh kalau pemakai itu siapa yang duluan ngambil aja itu. Iya. Nggak peduli tuh orang barang siapa. Iya. Pokoknya karena orang ini udah hitam gitu. Jadi Iya. udah pokoknya barang apa aja diambil dah. Itu yang rata ikat itu. Nah, kadang-kala ayah kita jadi kelas sama orang lain. Kenapa lu barang gue yang diambil? Nah, jadi kayak Nah. gitu. Bagus. Jadi gini, kalau misalnya Ana utang ke antum nih motor, misalnya kemudian fulan Ana utangnya duit, ya bentuk duit, ya. Maka memang kata Nabi, barang siapa yang mendapati hartanya ada pada orang yang bangkrut, maka dia lebih berhak. Kalau masih ada motornya, nggak boleh orang yang saya utang duit ke dia itu ngambil motor. Motor itu diambil oleh si gitu ya, kalau masih ada wujudnya barang itu, maka si pemilik barang itu yang ngambil barang tersebut. Ya, barang dia sendiri. Ya, jadi kalau utang duit, saya utang duit, kemudian saya punya motornya juga dari dealer juga misalnya, ya dealer lebih berhak, nggak boleh saya ngambil si fulan tuh ngambil motor, saya nggak boleh. Nah, Nabi bilang begitu, barang siapa yang mendapati barang yang ada pada orang yang bangkrut, maka dia lebih berhak dibanding orang lain. Kan biasanya gitu kan. Kalau sama-sama duit gimana tuh? Semuanya duit semua. Ya seadanya duit itu. Ya, katakan misalnya utangnya 1 miliar. Ternyata para jamaah sekalian, rumahnya katakan kalau dijual itu, ya katakan cuma 500 juta. Berarti masing-masing ada kurangnya itu. Ya, disesuaikan dengan persentase utang dia. Ya, katakan masing-masing katakan ya 100 juta 10 orang. Ya. Yang terkumpul cuma 500 juta, ya. Jadi gimana? Dibagi rata aja. Masing-masing punya kekurangan gitu, sesuai porsi. Tapi kalau ada yang misal jumlah ada yang ngutangin 500 juta 500 juta, berarti dia porsinya lebih besar dibanding yang kecil-kecil gitu. Itu kalau hitungan namanya hitungan orang bangkrut ya. Jadi ada fikih menghadapi cara pembagian harta orang yang bangkrut gitu. Gitu, saudara sekalian. Apakah dia dipaksa untuk jual ginjal? Ya enggak juga. Ya enggak dipaksa jual ginjal gitu ya. Ginjal kan mahal tuh, tapi enggak dipaksa juga gitu ya.
yang ada ya bermaharan gitu ya, bukan ya. Atau putrinya harus dinikahi, ya nggak bisa, nggak kayak gitu juga, itu masalah lain ya. Zaman dulu jadi nggak bisa bayar, putrinya yang jadi istri kedua. Ya misalnya ya, jadi istri kedua misalnya nggak bisa itu ya, jadi gitu. Insyaallah. Baik, ada yang lain sebelum kami tutup perjalanan sekalian? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, iya, kalau nggak ada kebohongan, cuma salah paham, nggak ada masalah. Tapi kalau ada kebohongan salah satu pihak, dikembalikan, udah betul-betul kembali duit itu. Cuma memang saya bohong nih. Saya lihat kayaknya lagi naik nih, saya nggak jadi jual ke dia deh. Saya mau pura-pura beda beda keterangan. Ya. Kenapa? Karena harga dia lebih rendah. Harga pasaran naik soalnya lagi misalnya. Nah, saya sengaja itu bikin apa? Bikin cara supaya batal. Karena saya mau jual ke orang lain. Nah, dengan cara saya pura-pura apa? Kirim barang yang berbeda. Gitu kan. Ini kan ada. Maka menurut di sini kata Syekh ini berarti dia pencuri gitu. Meskipun uangnya dikembalikan. Gitu. Ya. iPad 9 lagi naik nih harganya. Saya kejual ke dia harganya pas lagi turun gitu waktu Covid. Ternyata sekarang lagi naik. Memang saya kirim iPad 6. Gini. Ya. Padahal saya punya tuh iPad 9 di rumah ada gitu. Sengaja nggak saya kirim. Karena saya mau jual ke orang lain. Ada aja caranya gitu kan. Culas gitu kan. Ya. Ini kan banyak tanah juga sama, tanah kan apalagi ada yang lagi mau ada sudah dijual, ternyata ada rencana pembangunan tol. Ada caranya supaya batal tuh gimana caranya? Ya dibalikin duit tapi ah, ini curangan gitu. Ya seperti itu. Baik, para jamaah sekalian azanallahu yakum, kami doakan semoga para jamaah diberikan rezeki yang banyak dan barokah Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dengan begitu bisa menggunakan harta tersebut untuk kebaikan dunia dan akhirat para jamaah sekalian. Dan kami doakan apabila ada para jamaah yang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Karena Allah adalah zat yang maha menyembuhkan, Allah maha kuasa, Allah maha mendengar doa-doa kita, ya doa-doa kita insya Allah mustajab, insya Allah subhanahu wa ta'ala kita yakin. Dan apabila ada yang telah meninggal dunia dari keluarganya, maka semoga Allah berikan beliau ampunan di alam kubur dan diberikan nikmat kubur, gitu, dijauhkan dari adab kubur. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kita kebahagiaan di dunia dan kemudian di akhirat kelak. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah dalam ucapan maupun perbuatan. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari diri kami pribadi dan syaitan. Kita tutup kafar tamat subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.